Perkenalkan, nama saya Intan Putri Akobet Mintini. Kali ini saya akan berbagi ilmu terkait marketing, yaitu tentang Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai apa itu CRM dan sebagainya, kita flashback sebentar terkait definisi marketing. Jadi marketing itu sebenarnya adalah cara kita atau cara penjual untuk memasukkan produk di mana produk itu harus memberikan value atau memberikan suatu nilai kepada pembeli atau customer sehingga customer tersebut membelinya. Intinya harus ada hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, konsep marketing mengalami evolusi. Selama ini diawali dari abad 19, di mana konsep marketing itu adalah production, artinya produk yang bagus untuk jual dengan sendirinya. Nah, kemudian bergeser mulai yaitu berkonsep sales. Konsep sales itu lebih ke arah kepada promosi, yaitu iklan. Kemudian bergeser lagi ke marketing. Jadi paradigmanya adalah konsumen adalah raja. Jadi paradigmanya adalah konsumen adalah raja, sehingga apa yang konsumen butuhkan penuhi, maka produk itu akan terjual. Nah, kemudian pada saat ini bergeser lagi konsepnya, bukan lagi di produk, bahkan bukan lagi di iklan, bukan lagi di marketing, tetapi ke arah relationship, ke arah hubungan. Artinya penjualan itu atau marketing itu sukses jika menciptakan hubungan yang sangat panjang. Adanya repeat order, adanya timbal balik, adanya saling memberikan value, seperti itu. Jadi konsepnya sekarang lebih ke arah bagaimana kita menciptakan atau penjual itu menciptakan hubungan yang baik dengan customernya, atau lebih dalam lagi dengan pelanggannya, seperti itu. Nah, relationship marketing itu berfokus pada hubungan jangka panjang. Tadi kita baru saja, jadi kita fokus pada customer yang selalu melakukan repeat order. Jadi kita mention di sini. Kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar penjualan. Jadi penjualan itu kesekian yang terpenting konsumer yang profit itu bertahan. Customer service menjadi prioritas karena mereka memention konsumer itu sendiri. Ada interaksi konsumen, ada komitmen konsumen, dan yang terakhir adalah mengutamakan kerjasama dan saling percaya. Kenapa konsep marketing itu bergeser dari yang awalnya dari production, sales, kemudian ke arah relationship? Nah, berdasarkan data yang ada, semakin lama itu ternyata konsumen itu semakin menguntungkan, dalam arti konsumen yang tetap. Nah, kita bisa lihat yang semakin lama dari tahun pertama ke tahun yang kelima itu kebutuhannya selalu naik. Nah, ini mengapa relationship customer itu penting dan harus di-manage bagi bisnis. Alasannya ini, yang pertama, konsumen baru itu 5-10 kali lebih mahal daripada mempertahankannya. Jadi analisis konsumen baru mendatangkan konsumen baru itu telah mahal. Nah, kalau konsumen itu kecewa, dia akan cerita kepada orang lain lebih banyak daripada ketika dia senang. 85% peningkatan keuntungan itu caranya dengan mempertahankan 5% konsumen. Peluang untuk menjual konsumen baru itu cuma 15%. Sedangkan untuk konsumen existing repeat ordernya lebih tinggi, yaitu 50%. Sehingga konsumen yang ada atau customer yang ada itu harus dimention. 70% konsumen yang kecewa dapat kembali asal ditangani dengan benar. Nah, itu pentingnya relationship customer management atau CRM. Nah, kita lihat grafik ini, kita lihat tahun penjualannya berjalannya. Jadi saat pertumbuhan pesat, relationship marketing masih kalah bandingkan infrastruktur. Infrastruktur itu artinya tools software atau kelengkapan alat lainnya.
Tetapi saat pertumbuhan itu sudah levelnya maju, sudah melandai eksploitasi, pelanggannya menjadi penting. Eksploitasi ini dimaksud adalah untuk mengetahui lebih jauh dari customer itu sendiri. Nah, ini konsep ember bocor. Suatu ember ini diibaratkan customer. Customer itu adalah air. Dalam suatu usaha atau suatu bisnis pasti ada customer yang awalnya loyal sama kita atau membeli produk itu di tempat kita. Kemudian tiba-tiba dia hilang atau beralih ke kompetitor lainnya. Nah, beralih itu mungkin kalau cuma 1 atau 2 orang tidak masalah. Tetapi kalau yang beralih itu adalah customer yang potensial, customer yang mempunyai repeat order sharing, nah itu yang berbahaya. Nah, itu sebabnya relationship marketing itu penting. Nah, sasarannya apa? Nih? Sasarannya yang pertama pasti acquiring. Kita kalau mau jualan pasti butuh konsumen. Apa itu customer baru atau customer string? Sasarannya yang pertama pasti acquiring. Kita kalau mau jualan pasti butuh konsumen. Apa itu customer baru atau customer existing? Nah, yang kedua satisfy. Kita perlu kebutuhan dari yang pertama pasti acquiring. Kita kalau mau jualan pasti butuh konsumen. Apa itu customer baru atau customer existing? Nah, yang kedua satisfying atau kita penuhi kebutuhan dari customer itu. Kemudian mempertahankan dan enhancing yang terakhir dapat meningkatkan. Nah, strateginya bagaimana? Yaitu meningkatkan pemahaman konsumen terkait produk kita atau terkait dengan jasa yang kita berikan. Kemudian memungkinkan hubungan yang menguntungkan dengan konsumen yang loyal. Artinya konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhannya. Tidak hanya memikirkan profit atau penjualan jasa. Karena kita harus memberikan advice gratis atau bonus-bonus. Nah, seperti contoh, kalau di dunia perbankan biasanya customer yang mempunyai simpanan besar itu dihargai spesialnya atau di hari ulang tahunnya atau di momen-momen tertentu. Baik itu akan memberikan kado atau memberikan ucapan selamat dan sebagainya. Itu adalah sisi lain dari customer relationship. Contohnya itu nanti akan berdampak pada siklus customernya akan puas dengan pelayanan dari usaha itu sendiri. Artinya dia akan melihat bahwa perusahaan ini tidak melulu atau tidak hanya saja memikirkan profit, tetapi dia juga menyentuh sisi humanis atau menyentuh sisi emosional dan dari customer. Jadi dia akan merasa puas sehingga hubungan antar customer dengan penjual atau pengusaha ini berjalan panjang. Berdampaknya apa? Dia akan terus melakukan repeat order seperti itu. Nah, siklus proses CRM, siklus awalnya yang pertama collecting data konsumen. Collecting ini tidak hanya asal koleksi order seperti itu. Nah, siklus proses CRM, siklusnya awalnya pertama collecting data konsumen. Collecting ini tidak hanya asal koleksi. Artinya kita tidak hanya tahu nama, tapi kita harus mengelolanya, menganalisanya, dan mengidentifikasinya. Nah, proses itu disebut dengan learning. Dan jadi kita koleksi, kita analisa, kita olah, kemudian kita kembangkan program CRM itu. Kemudian kita implementasikan. Nah, contohnya seperti kita punya usaha warung, toko roti, setiap pembeli yang datang karena penjualan baik hanya lihat-lihat saja, membandingkan maupun melakukan transaksi, kita minta datanya. Kita cantumkan nama, nomor telepon, kalau bisa data selengkap-lengkapnya. Nah, rumahnya terus kemudian bisa mendapat dari ulang tahunnya dan sebagainya.
Nah, dari data itu kita olah, kita klarifikasikan siapa sih konsumen, calon konsumen atau calon konsumen yang sering datang ke tempat usaha kita. Kita bikin demografinya, usia berapa sampai berapa, jenis kelaminnya seperti apa, atau mungkin lebih detailnya lagi hobinya apa, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bikin program bahwa konsumen A hobinya olahraga. Olahraganya apa? Contohnya olahraga bola. Maka kita akan membuat program, kita bikin roti yang temanya adalah contoh Piala Dunia. Kita tawarkan karena kita sudah punya database yang sudah cukup baik. Alamat, nomor telepon, email, kita tawarkan produk itu kepada calon konsumen atau konsumen kita yang hobi bola tadi. Maka melihat ada ketertarikan, maka pasti akan 80% dia akan membeli produk tersebut. Nah, bagaimana dengan bonusnya? Bonusnya kita berikan yang lain seperti gantungan karena kita tahu klub sepak bola kesukaannya atau pemain idolanya. Nah, kalau berikan gantungan kunci di mana itu sudah include dengan harga roti yang kita tawarkan. Nah, seperti itu. Contohnya dilakukan terus-menerus, dilakukan evaluasi sampai ketemu pola yang paling menguntungkan bagi usaha kita. Ada 4 aktivitas utama dari CRM, yaitu yang pertama, rasakan dan tanggap. Jadi kita harus tanggap customer kita itu seperti apa, kemudian targetnya itu siapa, atau value targetnya siapa, atau lifestyle-nya seperti apa, kita harus pahami itu. Prinsip utama CRM itu yaitu keuntungan yang diberikan konsumen berbeda-beda. Perlakuannya juga tidak bisa sama. Kita harus melakukan pemetaan terhadap konsumen. Cara pemetaannya ada X atau ada Y. Sumbu X itu ada konsumen jangka pendek dan konsumen jangka panjang. Dan sumbu Y adalah keuntungan yang diberikan oleh konsumen. Dan rendah ke tinggi yang paling bagus itu adalah true friend. Ini adalah dia sudah jangka panjang atau loyal, keuntungan yang diberikan juga tinggi, artinya cocok dengan usaha kita. Kemudian ada butterfly, Berkheles, kemudian ada strangers. Nah, kalau kita sudah petakan, maka kita strategi untuk mendekati konsumen yang di level true friend akan berbeda dengan strategi yang kita gunakan untuk konsumen di level butterfly atau brand necklace atau strangers. Berbeda-beda semua. Nah, maka itu baiknya kita petakan dulu, baru kita berikan strategi. Membuat program CRM. Tadi kan ada 4 pemetaan. Selain 4 pemetaan juga ada bentuk piramida, di mana ada konsumen yang merugikan, ada juga konsumen yang baik menjadi lebih baik. Jadi di mana kita harus mempertahankan konsumen yang terbaik. Jadi sekarang eranya bukan customer adalah raja. Eranya adalah customer yang menguntungkan adalah raja. Contoh customer para piramida, yang pertama level platinum paling profitable. Kemudian ada good, kemudian ada iron, dan ada lead. Hukumnya adalah hukum Pareto. Itu artinya 80% pendapatan didapatkan dari 20% konsumen. Salah satu contoh CRM namanya The Capgemini Model. Ini hampir sama dengan model-model tadi. Yang pertama, pahami pasarnya. Yang kedua, targetnya siapa. Yang ketiga, lakukan eksekusi dan servis. Marketing manager harus yang pertama punya objektif atau tujuan. Yang kedua, identifikasi konsumennya. Yang ketiga, channel strateginya, komunikasinya. Yang keempat, desain produk atau promosinya. Yang kelima, harus ukur dampaknya. Yang keenam, dari keputusan yang dilihat dan diperbaiki. Contohnya, satu tujuan itu targetnya mau apa? Mau konsumen baru atau mempertahankan konsumen. Yang kedua, identifikasi. Setelah ditentukan, kita identifikasi customernya. Yang ketiga, komunikasi
produknya bagaimana, kita lihat usianya. Yang keempat, desain produk, penawaran produk, promosinya. Tentu harus dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kelima, ukur dampaknya. Setelah eksekusi strategi tadi, ukur dampak dengan sampel. Yang terakhir, setelah ukur, lihat lagi lalu perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.